Bayangin, negara kita dijajah hampir 350 tahun sama Belanda. Tapi tahukah kalian kalau justru penjajahan Jepang yang paling brutal dan membawa penderitaan paling besar bagi rakyat Indonesia? Cuma 3,5 tahun, tapi efeknya luar biasa. Ribuan orang tewas, kerja paksa merajalela, kelaparan di mana-mana, dan kekejaman tentara Jepang yang bikin trauma seumur hidup. Kok bisa secepat itu Jepang menguasai Indonesia? Dan kenapa bisa begitu kejam? Nah, kita akan bongkar semua faktanya dalam video ini. Let's go! Semuanya berawal dari ambisi Jepang yang ingin menguasai Asia Pasifik. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Jepang bergerak cepat dan menyerang banyak wilayah, termasuk Malaysia, Filipina, dan akhirnya Indonesia. Tujuan utama mereka adalah minyak dan sumber daya alam. Jepang tahu kalau Indonesia adalah negeri yang kaya, jadi mereka harus menguasainya. Tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan, sebuah wilayah kaya minyak. Dari situ mereka bergerak cepat menguasai Balikpapan, Pontianak, hingga akhirnya Batavia, atau sekarang yang disebut sebagai Jakarta. Dengan strategi perang yang lebih modern dibandingkan Belanda, Jepang berhasil membuat pasukan Hindia Belanda kewalahan. Saat pertama kali datang, Jepang tidak langsung menunjukkan wajah aslinya. Mereka membawa propaganda besar-besaran. Mereka bilang, kami bukan penjajah, kami saudara tua kalian. Kami datang untuk membebaskan Indonesia dari Belanda dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Nusantara. Bahkan, banyak orang percaya dan menyambut mereka dengan gembira. Mereka mengibarkan bendera Jepang, meneriakkan Banzai, dan berpikir akhirnya Indonesia bebas dari kolonialisme Barat. Tapi yang tidak mereka sadari, semua ini hanyalah tipuan belaka. Janji manis Jepang hanya bertahan sebentar. Begitu mereka merasa cukup kuat, kebijakan kejam mulai diterapkan. Salah satunya adalah Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa di mana rakyat Indonesia, baik pria, wanita, bahkan anak-anak, dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka disuruh membangun rel kereta api, jembatan, dan infrastruktur perang Jepang. Mereka bekerja 12-18 jam sehari tanpa makanan yang cukup. Akibatnya, ratusan ribu orang mati karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Jika ada yang berani membangkang, mereka langsung dihukum mati. Namun, meskipun hidup dalam penderitaan, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir mulai menyusun strategi. Mereka memanfaatkan propaganda Jepang untuk mendidik dan mengorganisir rakyat. Jepang juga tanpa sadar membantu dengan membentuk organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, yang nantinya menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Diam-diam, semangat kemerdekaan semakin membara. Di luar dugaan, Jepang akhirnya jatuh. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki bukan sekedar senjata, tapi simbol kehancuran total. Kota yang sebelumnya hidup, kini luluh lantak hanya dalam hitungan detik.
Ribuan nyawa melayang seketika, dan ribuan lainnya meninggal perlahan karena luka bakar dan radiasi. Rakyat Jepang terpukul untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kaisar Hirohito yang dianggap sebagai keturunan dewa turun langsung menyampaikan pidato kepada rakyat. Dengan suara tenang namun getir, ia mengakui kekalahan dan menyerukan perdamaian. Dunia terdiam dan Indonesia melihat celah yang sangat berarti. Kesempatan emas itu langsung dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia. Pada malam 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda yang tidak ingin menunggu lebih lama. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan panjang akhirnya terbayar, dan Indonesia resmi merdeka. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jepang yang baru menyerah itu. Selesai. Begitu besar pengorbanan para pahlawan kita. Makanya, jangan sampai kita lupa sejarah. Share video ini biar makin banyak yang tahu perjuangan Indonesia. Let's go.